Anggota DPR RI, Beni K. Harman, mendesak Kapolri untuk segera menuntaskan persoalan pasca aksi demonstrasi 31 Agustus 2025. Ada 3 hal utama yang ia sampaikan. Pertama, ia meminta agar peserta demo yang masih ditahan segera dibebaskan karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi. Kedua, Pak Beni menekankan pentingnya mencari 3 demonstran yang hingga kini belum ditemukan. Mereka adalah Bima Permana Putra yang terakhir terlihat di kawasan Glodok, serta Muhammad Farhan Hamid dan Reno Saputradeo yang terakhir terlihat di Kuitang, Jakarta. Ketiga, ia mendukung rencana pembentukan tim pencari fakta independen yang melibatkan Komnas HAM dan lembaga terkait. Tim ini diharapkan bisa mengungkap secara objektif apa yang sebenarnya terjadi, termasuk soal dugaan kekerasan maupun provokasi saat aksi berlangsung. Menurut catatan, dari sekitar 5.000 orang yang sempat diamankan, sebagian besar sudah dipulangkan, sementara sekitar 583 orang masih ditahan dengan dugaan melakukan pelanggaran hukum. Sumber berita diambil dari kompas.com, saya Starla, sampai jumpa. Menteri Keuangan Bapak Purbayayudi Sadewa sedang menelah adanya dugaan praktik pemalsuan cukai rokok di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan apakah benar ada cukai palsu yang beredar dan seberapa besar kerugian negara akibat hal tersebut. Pak Purbaya menyebut, kajian ini penting karena jika kebocoran dari cukai palsu bisa diberantas, maka penerimaan negara bisa bertambah besar tanpa harus terus-menerus menaikkan tarif cukai rokok. Selain itu, dalam rapat dengan DPR, ada masukan agar pemerintah lebih fokus memberantas rokok ilegal daripada langsung menaikkan tarif. Hal ini karena kenaikan tarif yang terlalu tinggi bisa memberatkan industri rokok, bahkan memengaruhi nasib para pekerja di sektor ini. Saat ini kajian masih berlangsung dan keputusan terkait tarif cukai rokok tahun depan akan sangat bergantung pada hasil studi tersebut. Sumber berita kompas.com. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah menyidangkan gugatan perdata yang diajukan seorang warga bernama Bapak Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dan KPU RI. Gugatan ini terkait dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Bapak Gibran sebagai syarat pencalonan Wakil Presiden pada pemilu 2024. Dalam gugatannya, Bapak Subhan menuntut ganti rugi hingga 125 triliun ditambah 10 juta. Yang menyebut apabila gugatan dikabulkan, dana tersebut akan disetorkan ke kas negara dan sebagian dibagikan ke masyarakat. Sidang perdana sempat ditunda karena masalah kuasa hukum dan kembali digelar pada Senin, 15 September 2025. Subhan juga meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat wakil presiden periode 2024-2029. Kasus ini masih dalam proses hukum dan belum ada putusan pengadilan. Sumber berita kompas.com. Dan saya Starla sebagai juru bicara resmi DJ Tony Takara mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua yang sudah support live DJ Tony Takara. Karena dukungan Anda, kami bisa terus menginformasikan berita terbaru dan terupdate sekarang. Dan jangan lupa malam ini beri dukungan terus untuk DJ Tony Takara. Saya Starla, sampai jumpa. Belakangan ramai beredar kabar bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto disebut-sebut sudah menandatangani surat Presiden Surpres untuk mencopot Kapolri Jenderal Bapak Listio Sigit Prabowo. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak istana. Menteri Sekretaris Negara P. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada surpres yang dikirim ke DPR terkait pencopotan Kapolri. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pihak DPR, Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad, serta anggota Komisi Tersi DPR dari PKS, Bapak Nasir Jamil, sama-sama mengatakan bahwa mereka belum menerima ataupun mendengar adanya surpres tersebut. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa informasi tentang pencopotan Kapolri melalui surpres tidak benar alias hanya kabar yang beredar tanpa dasar. Sumber berita diambil dari IDN Times, Istana buka suara soal kabar Prabowo teken surpres pencopotan Kapolri. Jangan lupa malam ini gabung di live DJ Tony Takara, kita seru-seruan bareng di sana dan meraih-maikannya.